warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Alifia Nindya Oktaviani, NIM 17021010198. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Nah, kalau kalian semua sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian relasi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyatakan relasi ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan dengan teliti dan cermat. Yang ketiga, siswa dapat memahami istilah penting domain, kodomain, dan range dengan baik dan benar. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian tahu siapa pakar tentang fungsi? Ya, betul. Pakar awal tentang fungsi adalah Galileo. Karya Galileo menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Galileo termasuk orang yang tidak mau begitu saja menerima suatu kenyataan. Dia selalu mempertanyakan kebenaran suatu fenomena. Bahkan, dia berani berbeda pendapat dengan para penguasa di sana. Setelah kita mengetahui siapa pakar dari fungsi, kita akan masuk ke materi, yaitu relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Sekarang coba perhatikan permasalahan yang Ibu berikan. Raffi sedang ulang tahun yang ke-13. Ia ingin mengajak teman-temannya yaitu Arini, Vita, Sally, dan Rama untuk pergi ke kantin sekolah. Menu yang disediakan oleh kantin sekolah adalah bakso, rawon, soto, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Dari menu yang disediakan di sekolah, ternyata teman-teman Raffi memiliki makanan favorit yang berbeda-beda. Arini menyukai soto dan rawon. Vita menyukai bakso, rujak cingur, dan sate. Sally menyukai sate dan nasi goreng. Sedangkan Rama menyukai soto dan nasi goreng. Raffi sendiri menyukai bakso, soto, dan rawon. Dari permasalahan tersebut, bentuk relasi seperti apakah yang dapat dibuat? Nah, dari sini kita dapat membentuk relasi suka makan, di mana himpunan A terdiri dari Arini, Vita, Sally, Rama, dan Raffi. Sedangkan himpunan yang B terdiri dari bakso, rawon, soto, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Setelah kita mengetahui himpunan A dan himpunan B, kita dapat membuat diagram panah seperti gambar berikut. Nah, dari sini kita akan membentuk relasi suka makan, di mana Arini suka makan soto dan rawon. Vita suka makan bakso, rujak cingur, dan sate. Sally suka makan sate dan nasi goreng. Rama suka makan soto dan nasi goreng. Raffi suka makan bakso, soto, dan rawon. Relasi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama adalah diagram panah. Contohnya seperti ini. Pada diagram panah terdapat himpunan A, himpunan B, dan relasinya berupa tanda panah. Yang kedua adalah diagram kartesius. Contohnya seperti ini. Pada diagram kartesius terdapat garis yang dibuat secara horizontal. Garis ini mengandung himpunan dari himpunan A.
Sedangkan garis yang vertikal mengandung himpunan dari himpunan B. Relasinya berupa titik yang ada pada diagram Kartesius. Yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Penulisannya gimana nih? Karena namanya himpunan, maka dinyatakan dalam himpunan dengan kurung kurawal. Pasangan berurutannya adalah hubungan dari anggota A dan anggota B. Yuk bersama-sama kita perhatikan contoh soal berikut. Dari tabel tersebut berisi hasil pengambilan data mata pelajaran kesukaan 4 orang siswa kelas 8, di mana Ridwan menyukai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Andre menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Sedangkan Syafira menyukai mata pelajaran IPA dan bahasa Jawa. Agis menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan IPA. Tentukanlah bentuk dari relasi data tersebut. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram Kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah mengelompokkan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah Ridwan, Andre, Syafira, dan Agis. Sedangkan anggota dari himpunan B adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan IPA. Setelah itu, kita dapat membentuk diagram panahnya dengan relasi suka mata pelajaran. Ridwan suka mata pelajaran matematika, bahasa Inggris. Andre suka mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jawa. Syafira suka pelajaran IPA, bahasa Jawa. Dan Agis suka pelajaran bahasa Inggris dan IPA. Selanjutnya adalah diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius, kita harus menggambar diagram Kartesiusnya terlebih dahulu, di mana garis yang terbentuk secara horizontal merupakan anggota dari himpunan A, dan garis yang terbentuk secara vertikal merupakan anggota dari himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah Ridwan, Andre, Syafira, dan Agis. Anggota dari himpunan B adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, IPA. Setelah itu, kita dapat menentukan titik sebagai relasinya, yaitu Ridwan, matematika, Ridwan, bahasa Inggris, Andre, bahasa Inggris, Andre, bahasa Jawa, Syafira, IPA, Syafira, bahasa Jawa, Agis, bahasa Inggris, Agis, IPA. Maka diagram Kartesiusnya adalah seperti ini. Yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Dalam menentukan himpunan pasangan berurutan, kita dapat melakukannya dengan aturan dalam kurung anggota himpunan A, anggota himpunan B, yang dapat kita tuliskan seperti berikut. Kita membuat kurung kurawalnya terlebih dahulu. Lalu, kita menentukan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B, yaitu Ridwan, matematika, Ridwan, bahasa Inggris, Andre, bahasa Inggris, Andre, bahasa Jawa, Syafira, IPA, Syafira, bahasa Jawa, Agis, bahasa Inggris, Agis, IPA. Mari kita bersama-sama perhatikan gambar berikut. Gambar 1. Apakah gambar 1 merupakan relasi? Tidak, gambar 1 bukan merupakan relasi, karena 5 bukan merupakan anggota dari himpunan A, meskipun ia berelasi dengan anggota dari himpunan B. Selanjutnya yaitu gambar 2. Apakah gambar 2 merupakan relasi?
Ya, benar. Gambar 2 merupakan relasi karena anggota dari himpunan A berelasi dengan anggota dari himpunan B. Selanjutnya yaitu gambar 3. Apakah gambar 3 merupakan relasi? Tidak, gambar 3 bukan merupakan relasi karena E bukan merupakan anggota dari himpunan B, meskipun anggota dari himpunan A berelasi dengan E. Selanjutnya yaitu gambar 4. Apakah gambar 4 merupakan relasi? Tidak, gambar 4 bukan merupakan relasi karena 5 dan 6 bukan merupakan anggota dari himpunan A, dan E dan F bukan merupakan anggota dari himpunan B. Meskipun ia berelasi, tetapi mereka bukan anggota dari himpunan A dan B. Istilah-istilah penting yang akan kita gunakan di bab relasi dan fungsi. Yang pertama adalah domain, yaitu daerah asal. Daerah asal ini ditandai dengan kotak yang berwarna merah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan. Daerah kawan ini ditandai dengan kotak yang berwarna biru, yaitu A, B, C, dan D. Yang terakhir adalah ring. Ring ini ditandai dengan lingkaran yang berwarna hijau, yaitu A, C, dan D. Mari kita bersama-sama perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Anggota dari himpunan B adalah A, B, C, dan D. Pada gambar berikut ditunjukkan hubungan dari himpunan A dan himpunan B. Tentukanlah domain, kodomain, dan ring. Dari gambar tersebut, maka dapat ditentukan domain, kodomain, dan range-nya, yaitu domain beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain anggotanya adalah A, B, C, dan D. Dan range-nya anggotanya adalah A, B, dan C. Selanjutnya adalah contoh soal. Sajikan relasi akar dari himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan himpunan B 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, 49 dalam A. Diagram panah, B. Diagram kartesius, dan C. Himpunan pasangan berurutan. Dari soal tersebut, maka dapat kita tuliskan diagram panahnya adalah anggota dari himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sedangkan anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Relasinya adalah akar dari. Setelah itu, kita dapat menentukan relasinya dengan memberi tanda panah. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25, dan 6 akar dari 36. Selanjutnya adalah diagram kartesius. Maka kita akan menggambar bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Setelah itu, garis yang horizontal terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan garis yang vertikal terdiri dari 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49.
Selanjutnya, kita akan membuat titik sebagai hasil dari relasinya, yaitu 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25, dan 6 akar dari 36. Selanjutnya yang C, himpunan pasangan berurutan. Maka kita dapat menentukannya sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu kurung kuralanya. Lalu relasinya, yaitu 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, 5,25, dan 6,36. Maka dari sini kita sudah selesai mengerjakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutannya. Kesimpulan pembelajaran materi relasi dan fungsi hari ini adalah yang pertama, kita mengerti pengertian relasi. Relasi dari himpunan A dan himpunan B merupakan aturan yang menghubungkan anggota dari himpunan A ke anggota dari himpunan B. Yang kedua adalah relasi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah penting dalam relasi dan fungsi, yaitu domain, kodomain, dan range. Bagaimana? Gampang bukan materi relasi dan fungsi yang kita pelajari hari ini? Tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah usai. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Tidak ada bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk tetap belajar dan berlatih di rumah, agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat terus kita ingat hingga nanti kita dewasa. Pesan Ibu adalah, sukses tidak akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang malas. Yuk kita bersama-sama pecahkan rasa malas itu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.